Shalom bagi kita sekalian, dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian menyaksikan program ini. Nah, pada hari yang penuh dengan keberkatan ini, izinkan saya untuk mengajak kita untuk mendengarkan kabar baik, yaitu kabar kebenaran firman Allah yang saya percaya akan memerdekakan setiap kita yang mendengarkan. Nah, saya ingin mengajak kita untuk melihat firman Allah yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-31. Tapi izinkan saya untuk membacanya hanya pada ayat yang ke-27. Nah, demikian firman Tuhan. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan, dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Nah, dari cerita Alkitab ini timbul satu pertanyaan di dalam hati saya, dan mungkin juga timbul di dalam hati saudara. Nah, tahukah Anda penyebab dari ketidakjelasan hidup? Tahukah saudara apa yang menjadi penyebab utama banyaknya ketidakjelasan terjadi dalam hidup saudara dan saya? Nah, dari cerita Alkitab ini saya ingin menyimpulkan penyebab ketidakjelasan, penyebab ketidakjelasan hidup dalam diri seseorang, termasuk di dalam hidup seorang laki-laki yang mengalami siksaan, ya, disiksa oleh kuasa kegelapan sehingga dia harus terbelenggu. Orang yang terbelenggu sama seperti saya umpamakan sebagai orang yang terbelenggu di dalam jeruji yang ada di belakang saya ini, di dalam jeruji besi yang membelenggu seseorang yang mungkin melakukan kejahatan. Nah, seseorang yang dibelenggu tentunya tidak akan mengalami kebebasan di dalam hidupnya, kecuali dia mengalami pengampunan, kecuali dia mengalami kebebasan. Dengan kebebasan yang seringkali berlaku adalah kebebasan bersyarat oleh karena remisi-remisi yang diberikan. Tetapi pada hari ini saya ingin membagikan kabar baik bahwa kunci daripada orang untuk mengalami kebebasan daripada belenggu, mengalami kejelasan daripada kegelapan yang menyelimuti kehidupan seseorang adalah ketika seseorang mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Dengan kata lain, hal yang pertama saya ingin bagikan kepada setiap kita, para pendengar yang menyaksikan program ini. Hal apa yang menyebabkan seseorang mengalami kejelasan di dalam hidupnya, mengalami kebebasan di dalam hidupnya? Yang pertama adalah perjumpaan pribadi dengan Yesus. Dengan kata lain, ketika memandang kepada Yesus, sama seperti yang dialami oleh seorang laki-laki yang ada dalam cerita Lukas pasal 8, dibelenggu oleh kuasa kegelapan. Tetapi Alkitab katakan ketika ia melihat Yesus dalam ayat yang ke-28, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara yang keras, "Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi, aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Dengar baik Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa seseorang yang terbelenggu, dia tahu kemana dia harus datang. Dengan kata lain, laki-laki yang terbelenggu dalam cerita Lukas pasal yang ke-8 tadi, dia datang kepada pribadi yang tepat. Dia datang kepada Yesus. Bahkan perjumpaannya secara pribadi dengan Yesus, itulah yang menjadi kunci perubahan dan kejelasan terjadi di dalam kehidupannya. Hal yang kedua, sebagai pesan buat setiap kita, supaya kejelasan terjadi di dalam kehidupan kita, dalam berbagai area kehidupan kita, pentingnya perubahan hidup. Jadi waktu perjumpaan terjadi, harus ada perubahan hidup. Nah, banyak orang berkata, pandemik tidak mungkin saya bisa berubah. Pandemik bahkan telah merubah banyak hal dalam hidup saya. Hal-hal yang baik mungkin telah menjadi hilang, sirna, dan digantikan dengan hal-hal yang gelap. Tapi hari ini sebagai hamba Allah, saya perlu ingatkan bahwa perubahan hidup adalah identik dengan kehidupan yang berpadanan dengan Injil Kristus. Jangan berkata kejelasan dalam hidup saudara, jangan berkata ada clarity dalam hidup saudara jika hidup Anda tidak berpadanan dengan Injil Kristus. Nah, di dalam Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat 35 ya sampai ke-36, di sana jelas dikatakan, waktu seorang laki-laki yang kerasukan ini mengalami perjumpaan dengan Yesus, Alkitab mencatat
terjadi perubahan di dalam hidupnya. Yang tadinya kadangkala dia harus telanjang di dalam melakukan perjalanannya, tetapi Alkitab katakan bahwa waktu dia berjumpa dengan Yesus, perubahan terjadi di dalam hidupnya. Bahkan Alkitab katakan bahwa orang-orang yang menyaksikan perubahan itu sangat tercengang-cengang dan kaget melihat perubahan yang terjadi dalam seorang laki-laki yang mengalami pemulihan oleh karena perjumpaan dengan Yesus. Nah, dalam Filipi 1 ayat 27 dikatakan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, satu hati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Mungkin beberapa di antara Anda yang sedang menyaksikan program ini mengalami hidup yang berantakan, ya, hidup yang enggak karuan, bahkan mungkin hancur-hancuran di tengah berbagai tantangan yang harus dihadapi di era pandemik ini. Nah, kabar baiknya bagi setiap pemirsa yang menyaksikan program ini, bahwa Tuhan tetap mengasihi hidupmu. Apapun keadaanmu, apapun situasimu, Tuhan rindu memberikan tujuan atas hidupmu. Tuhan ingin memberikan kejelasan dalam hidup Anda. Tuhan rindu membebaskanmu hari ini. Ya, Tuhan rindu untuk apa? Memberikan kejelasan yang pasti, sama seperti ketika dia memberikan kejelasan kepada seorang laki-laki yang ada di Gerasa, yang kerasukan setan, yang percaya kepada Yesus, yang datang kepada Yesus. Pada akhirnya dia mengalami kejelasan. Nah, pada hari ini mari datang kepada Yesus, bahkan percaya kepada Dia, maka akan terjadi kejelasan dan kemerdekaan di dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati hidup saudara. Sampai jumpa di program berikutnya.